A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan rahimnya lah kita kembali membahas tema seputar keluarga dan tarbiyah anak. Dan juga senantiasa kita kirimkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya yang tercinta. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tips menghadapi istri yang berakhlak buruk. Marah dan berakhlak buruk adalah salah satu karakter yang dapat merubah kehidupan menjadi buruk dan seperti neraka. Mengapa istri cepat marah? Bagaimana menghadapi istri yang sedang marah dan berakhlak buruk? Marah dan berakhlak buruk bisa saja terjadi pada semua orang, tetapi jika sudah berubah menjadi kebiasaan, maka hal tersebut akan banyak menimbulkan masalah. Adapun sebelum mengetahui bahwa istri Anda adalah seorang istri yang berakhlak buruk, terlebih dahulu Anda harus berpikir bahwa apakah akhlak buruknya itu tak berdalil, atau Anda dan ada anggota keluarga yang menyebabkan dia tidak senang, marah dan berakhlak buruk dikarenakan perbuatan dan perlakuan mereka yang tidak benar. Nah, sebagian akhlak buruk dan kemarahan yang terjadi pada perempuan atau istri dikarenakan meninggalnya orang-orang yang dicintainya, kemudian tidak tercapai keinginannya, tidak ridho dengan kehidupannya, direndahkan, dibentak, menggerutu karena kurang perhatian dari suaminya, didiamkan dan tidak mengajaknya bicara, sering dibanding-bandingkan, tidak menghargai hasil kerjanya dan lain sebagainya. Nah, adapun pengertian akhlak buruk adalah suatu istilah yang tidak mempunyai arti khusus dalam psikolog. Dan adapun sebagian orang mengartikan sebagai pasangannya yang emosi itu adalah sebagai akhlak buruk. Dan bagi orang lain juga mengartikannya sebagai orang yang tidak peduli atau menjawab sikap orang yang dihadapinya. Nah, bagaimana menemukan solusi penyebab istri Anda berakhlak buruk? Sebelum bertindak, Anda harus yakin bahwa penyebab istri berakhlak buruk bukan bersumber atau bukan dikarenakan Anda. Dan jika benar bahwa istri Anda berakhlak buruk dikarenakan kelemahan Anda sendiri, maka ingatkanlah diri bahwa Anda adalah suatu tim yang harus menyelesaikan berbagai masalah, dan terimalah kelemahan Anda tersebut tanpa ada perlawanan dan abaikanlah. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya istri marah dan berakhlak buruk? Ketidakridhaan seorang istri mungkin saja dikarenakan masalah-masalah dalam dirinya sendiri seperti stres, cemas, was-was, menuntut kesempurnaan dan lain sebagainya sehingga menurunkan rasa tidak ridho akan kehidupannya. Nah, faktor-faktornya bisa jadi dikarenakan menuntut kesempurnaan dan was-was. Hal ini bisa menjadi pemicu istri Anda berakhlak buruk karena senantiasa menginginkan Anda sebagai suami menjadi lebih baik dan sempurna. Dan jika Anda berbuat menyalahi was-wasnya, maka istri Anda akan stres dan berakhlak buruk. Penyebab lainnya adalah istri Anda ini akan mendekati masa menstruasi. Nah, kebanyakan perempuan mengalami akhlak buruk dan tidak sabar serta emosi bila mendekati masa menstruasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan hormon yang mana bukan dikarenakan dirinya sendiri. Nah, jika istri Anda mendekati menstruasi atau haid, sebaiknya Anda menenangkannya dengan cara membelai dan memeluknya. Dan juga Anda menjaga ketenangan Anda sendiri sampai waktu menstruasinya berlalu dan berakhir. Penyebab lainnya adalah ruhnya tidak tenang. Stres dan cemas bisa juga menjadi penyebab istri berakhlak buruk. Nah, jika istri Anda berubah menjadi emosional, maka kemungkinan besar ia tersiksa dengan suatu masalah. Nah, jika hal ini tidak diobati, maka akan memperbanyak masalah.
Kemudian penyebab lainnya bisa jadi dikarenakan kurang tidur. Ini juga bisa menjadi penyebab istri marah dan berakhlak buruk. Kemudian bisa juga dikarenakan penyakit-penyakit yang dideritanya seperti seringkali sakit kepala, masalah pencernaan, terus emah, stres setelah melahirkan dan lain sebagainya. Salah satu perilaku ampuh untuk menghilangkan akhlak buruk para istri adalah menyatakan cinta. Anda setiap hari menyatakan cinta kepadanya, meskipun beberapa kata saja sebagai pengingat. Nah, perempuan itu sangat berperasaan, dan dengan mendapatkan atau menarik hatinya dengan lisan, atau bahkan memberinya hadiah kepadanya, hal ini dapat memberikan pengaruh baginya. Olehnya itu, berusahalah Anda sebagai suami untuk menyatakan cinta kepadanya. Nah, lalu apa yang dikatakan Islam tentang istri yang berakhlak buruk pada suaminya? Jika seorang istri berakhlak buruk pada suaminya, menghinanya, tidak menghormatinya, kira-kira apa akibat yang akan didapatkannya? Pada dasarnya, keluarga diatur oleh kedamaian, persahabatan, dan kerjasama. Ketika suami istri saling bertikai dan berselisih satu sama lainnya, maka ia akan mendapatkan sanksi dan dosa besar. Nah, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat dari Ma'sumin alaihimussalam, dijelaskan bahwa dosa besar bila tidak menghormati seorang mukmin terhadap mukmin lainnya, apakah itu pasangannya sendiri atau bukan, dan menghina seorang mukmin atau pasangan sendiri, hal itu adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Dan dosanya lebih besar jika orang itu adalah pasangannya atau mahramnya atau orang-orang yang mempunyai hak terhadapnya. Nah, kawan-kawan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami istri itu mempunyai hak satu sama lainnya, sebagaimana menyakiti baik secara fisik maupun secara lisan. Menghina dan tidak menghormati suami adalah termasuk dosa besar dan penyebab batalnya hasanah atau segala kebaikan dan ibadah-ibadah istri. Dan juga jika suami melakukan hal yang sama dan atau menyediakan pendahuluan akhlak buruk istrinya, maka dialah yang pertama kali akan dimasukkan ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, setiap istri atau suami yang menyakiti pasangannya, maka tidak akan diterima semua sholat dan ibadahnya serta amal-amal baiknya yang telah dikerjakannya. Istri dan suami yang demikian ini adalah orang yang pertama akan dimasukkan ke neraka. Meskipun seluruh usianya digunakan untuk berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam, serta membebaskan seorang budak setiap harinya, dan juga menginfakkan semua harta kekayaannya di jalan Tuhan. Kemudian Rasulullah berkata, jika seorang istri berakhlak buruk dan suaminya bersabar dengan akhlak buruk istrinya tersebut dikarenakan Allah, dan sabarnya itu pula ia bersikap baik dan bertoleransi dengan istrinya, maka Allah akan memberinya pahala orang-orang sabar di jalan Tuhan, yakni suatu pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau bersabar atas semua bala dan musibah yang dialaminya. Dan bagi istri yang berakhlak buruk akan tercatat sebagai dosa, seukuran banyaknya pasir dan batu kerikil di padang Sahara. Dosa ini akan senantiasa tercatat selagi istri atau suami tidak mendapatkan ridho pasangannya. Adapun ketika sudah mendapatkan ridhonya, maka Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, adapun poin penting yang harus diperhatikan bersama adalah bahwasanya membangun dan membentuk keluarga adalah jihad dan ujian besar ilahi. Kita harus berusaha dan memohon pada Tuhan agar supaya kita berhasil dan sukses dari jihad besar ini. Pada dasarnya mengatur keluarga sama seperti mengatur setiap institusi dan organisasi, di mana membutuhkan kepengaturan yang benar. Olehnya itu, seorang pemimpin yang berhasil adalah pertama, ia tidak menyulitkan. Kedua,
harus menjaga tagaful, artinya mengabaikan. Sebagaimana Imam Ali alaihissalam berkata, orang yang paling baik dan mulia akhlaknya adalah mengabaikan atau tagaful segala apa yang diketahuinya, yakni aib dan kesalahan pasangan, anak atau murid serta bawahan yang ia lihat atau didengarnya, seolah-olah menampakkan dan berpikir bahwa Anda tidak melihatnya dan tidak mendengarnya. Karena ketika Anda menekan, menyulitkan dan membesar-besarkan segala sesuatu atau tidak menjaga tagaful untuk setiap aib dan kesalahan, mencaci dan menghina, atau memohon sesuatu dengan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pihak sebelah akan bersikeras, bertahan dan akan menentang. Sebagaimana Imam Ali alaihissalam berkata, banyak kritik dan mempermasalahkan, mencaci dan menghina dikarenakan menyalahi perbuatan-perbuatan yang merupakan penyebab berkobarnya api perlawanan. Nah, Imam Ali alaihissalam berkata, orang yang tidak berakal adalah orang yang mempermasalahkan setiap kesalahan orang lain, menegur dan menghinanya. Namun, orang yang berakal adalah orang yang tidak melihat dan mendengar aib-aib dan kritikan-kritikan dan menganggapnya tidak tahu apa-apa. Nah, semoga kita bisa mengamalkan poin-poin ini dan memohon pada Tuhan untuk diberikan ilmu yang bermanfaat lagi berkah dan juga kesabaran dalam menjalani dan mengarungi bahtera yang bernama keluarga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.